untuk merubah suatu kota menjadi sebuah ibu memang bukan persoalan yang gampang, tetapi tetap harus dilakukan. Masa iya ibu kota provinsi gini-gini saja. Potensi kita kan sebenarnya potensi jurnalis. Selama ini tanpa Kang Wahyu sadari sebenarnya ya. Kang Wahyu sebenarnya Kang Wahyu itu sudah punya investasi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Banten News. Berjumpa lagi di acara podcast Banten News, mengawal suara rakyat. Nah, kali ini saya sudah kedatangan tamu. Ini senior saya. Beliau ini jurnalis juga. Jurnalis senior. Siapa sih yang nggak kenal sama narasumber kita ini? Mas Bowo ya, Wibowo. Yes. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini di tengah jam sibuk saya culik ke sini karena luar biasa ini. Sebentar lagi juga ada janjian rupanya dengan orang penting. Oke, Mas. Siap. Ini di Kota Serang fenomena pencalegan ini relatif lebih meriah tahun ini. 2024 ini. Saya hitung ada sekitar 8 wartawan yang memutuskan untuk hijrah, mencalonkan diri di panggung Pileg nanti 2024. Termasuk salah satunya Mas Bowo. Kalau sudah seniornya sudah turun gunung begini berarti ada yang genting, kira-kira begitu. Nah, tapi kan keputusan ini tentu saja Mas Bowo punya alasan tersendiri lah. Berproses dengan sekian belas tahun pengalaman yang panjang sebagai wartawan, tentu saja kalau pengalaman empiris bahasanya itu di lapangan itu kan kita dididik dengan kepekaan yang luar biasa lah ya. Analis luar biasa. Makanya tidak sedikit juga wartawan yang kemudian direkrut menjadi tenaga ahli dan lain-lain. Karena otaknya encer kalau wartawan. Saya nggak meragukan itu kalau Mas Bowo. Dan sebenarnya jiwa survive-nya yang tinggi. Jiwa survive-nya yang tinggi. Karena setiap hari kan kita dididik dengan deadline. Itu kan tekanan pressure luar biasa. Mas, tapi saya ingin tahu langsung dari Mas Bowo nih. Keputusan untuk memilih menjadi caleg di 2024 ini. Tentu kan ini ada hal-hal yang prinsip menurut saya. Dan Mas Bowo yang bisa menceritakan itu. Gimana Mas? Benar. Jadi sebenarnya kalau alasan ingin hijrah atau ingin caleg sesungguhnya banyak faktor sebenarnya. Ada banyak faktor lah. Tetapi mungkin yang lebih bisa saya sampaikan mungkin persoalan yang pernah kita sering dengar sebenarnya. Kalimat kalau misalkan ada kalimat seperti gini. Kalimat ini yang kemudian menggugah saya. Menggugah saya untuk akhirnya mau untuk hijrah. Kalimat itu kurang lebih bunyinya seperti ini. Kalau politik diisi kalau orang baik tidak maka politik akan diisi oleh orang-orang jahat. Bunyinya seperti itulah. Jadi kemudian saya terpanggil lah. Terpanggil untuk ya udah mungkin saya harus wayahnya untuk terjun lah. Untuk terjun ke dunia politik itu. Di sisi yang lain sebenarnya ada fungsi-fungsi dewan yang selama ini itu sudah kita lakuin dan bertahun-tahun. Yaitu fungsi kontrol. Itu yang tanpa sadar kita sudah melakukan itu dan itu kita sama fungsi di dewan juga salah satunya ada itu sehingga ketika nanti insya Allah teman-teman wartawan jadi fungsi itu kita sudah nggak kagok lagi. Kita sudah terbiasa mengontrol kerja-kerja pemerintah. Sehingga diharapkan kalau teman-teman saya dan teman-teman kemudian bisa duduk ya insya Allah Kota Serang jauh lebih baik.
Amin, mantap. Oke. Gitu. Oke, saya senang nih kalau optimis begini, saya senang gitu ya dari teman-teman wartawan. Jadi kalau soal controlling kita nggak usah diragukan Nggak ya. usah diragukan. Nggak usah diragukan. Bertahun-tahun kita sudah menjalani profesi wartawan itu, ya salah satunya controlling tadi. Tinggal 2 fungsi lagi mungkin ya Mas. Ya budgeter yang kita mungkin Ya. Jujur kita harus sedikit belajar dan itu tidak perlu butuh waktu yang lama. Walaupun dalam skala kecil sebenarnya sudah dilakukan ya. Sebenarnya mengatur keuangan di rumah lah. Mengatur keuangan atau di organisasi itu sebenarnya kita sudah, tapi mungkin keuangan di organisasi, keuangan di rumah tangga itu mungkin ada sedikit perbedaan dengan uang rakyat. Betul. Ini kan uang rakyat nih. Oke. Nah, sebenarnya skupnya jauh lebih besar aja. Sebenarnya secara apa mungkin sama saja. Atau di organisasi juga kan bukan uang kita juga, uang anggota. Sebenarnya seperti itu. Jadi sehingga tidak butuh waktu lama lah. Tadi saya katakan tidak butuh waktu lama untuk belajar fungsi yang lain dari anggota dewan itu. Mas, ini kan Mas Bowo di Kota Serang ya? Kota Serang Dapil 1. Dapil 1 ya. Nah, ini Dapil 1 ini juga salah satu mungkin dapil yang cukup agak keras kelihatannya nanti. Dan sangat kompetitif saya pikir Dapil 1 ini. Tapi optimisme seperti apa Mas Bowo menghadapi dapil yang cukup keras saya pikir di Serang 1 ini. Jadi sebenarnya semua caleg ini semua caleg kan mengklaim bahwa dapil mereka itu adalah dapil neraka. Memang tidak ada dapil yang mudah. Semua dapil butuh perjuangan. Tidak ada dapil yang dengan mudah kita santai-santai kemudian besok bisa dilantik. Tidak, semuanya butuh. Di dapil saya juga demikian. Sehingga yang bikin saya optimis sesungguhnya meskipun ada orang yang incumbent, bahkan ada yang 2 kali, mungkin ada yang 3 kali, atau saya melihat ini peluangnya sama. Semua caleg itu punya peluang yang sama. Punya peluang jadi yang sama dan punya peluang yang gagal yang sama juga. Gitu. Jadi tidak ada jaminan. Sesungguhnya incumbent itu bisa jadi lagi, tidak ada jaminan. Itu yang kemudian membuat saya tuh optimis. Jadi tidak ada yang perlu saya takutkan, tidak ada yang perlu saya khawatirkan bahwa meskipun incumbent sekalipun, karena peluangnya sama. Dia juga punya peluang kalah yang sama, punya peluang yang menang. Cuman kemenangannya mungkin soal pengalaman saja. Pengalaman ini kan sebenarnya juga bisa kita dapat dari cerita orang-orang yang sudah pernah kalah sebelumnya. Ini kan bisa kita. Jadi pengalaman itu kan tidak harus kita mengalamin dulu. Jadi dengan teman-teman yang sudah pernah nyoba dan kemudian kalah, kan kita bisa belajar. Lu dulu kalahnya di mana sih? Sehingga kesalahannya teman-teman atau kesalahan orang-orang yang kalah itu gak usah kita lakuin lagi. Ngapain kita lakuin? Jadi tidak harus menunggu kita punya pengalaman dulu baru sebenarnya itu. Bisa berguru dari manapun ya Mas? Bisa berguru dari manapun. Kota Serang 1 itu kecamatan mana aja Mas? Serang 1 itu dia Kecamatan Serang. Kecamatan Serang ya? Kecamatan Serang yang dibagi 2. Kecamatan Serang itu ada 12 kelurahan. Yang masyarakatnya sangat heterogen. Betul. Sangat heterogen sehingga di sebelah sana masih ada masyarakat yang masih berekonomi lemah, tetapi di sebelah sini ada yang sudah mapan, sehingga menghadapin mereka juga nggak bisa dipukul rata juga. Nggak bisa. Karena beragam tadi ya. Beragam tadi. Di samping itu juga latar belakang dari kultur yang mungkin sudah campur baur di situ. Tidak hanya orang Serang asli mungkin ya. Benar. Jadi udah bermacam-macam. Mas, selama ini kan Mas Bowo sudah malang melintang lah di dunia jurnalis. Tentu punya pengamatan tersendiri. Belakangan kita juga mencuat misalnya ibu kota provinsi nih, terutama ibu kota provinsi. Sudah ada pembangunan Mas, tapi memang problem juga masih ada, masih ditemukan.
Contoh misalnya fenomena Dolbon di Serang masih Oke, ada, iya. walaupun ibu kota provinsi ya. Iya. Ketersediaan air bersih misalnya, Oke. itu juga masih kita temukan gitu. Masih menjadi persoalan. Masih ada persoalan. Nah, seperti apa Mas Bowo melihat Kota Serang dari sudut pandang ya jurnalis senior lah ya Iya. untuk Iya, belakangan ini kan juga ada apa sih namanya? Ada sesuatu yang viral Ya. terkait ibu kota Provinsi Banten. Ya. Yaitu kemudian konten viral itu adalah Kota Serang dianggap tidak layak menjadi ibu kota provinsi. Ya. Memang secara kasat mata kita lihat sih Kota Serang Ya. itu kelihatan kumuh dalam tanda kutip ya. Kumuh dalam tanda kutip. Artinya kalau kita bandingkan dengan ibu kota provinsi yang lainnya, di mana ibu kota provinsi banyak gedung pencakar langit, untuk merubah suatu kota menjadi sebuah ibu, memang bukan persoalan yang gampang, tetapi tetap harus dilakukan. Masa iya ibu kota provinsi gini-gini saja, sehingga memang harus ada perubahan yang signifikan lah. Misalnya perubahan tata ruang. Sudah saatnya kita punya gedung yang 20 lantai misalkan. Ini kan kita lihat ibu kok bisa kita hitung jari, gedung berlantai di atas 5 lantai kan bisa kehitung jari sebenarnya. Ini kan sebenarnya kalau orang luar Serang datang ke ibu kan ini bener nggak nih? Gak usah jauh-jauh deh. Misalkan Banten itu kan ada 8 kabupaten kota ya. Kalau Kota Serang ini ya, kita bandingkan dengan Tangerang aja, nggak ada apa-apanya. Betul. Nggak ada apa-apanya. Atau gak usah jauh-jauh ke Tangerang deh, dengan Cilegon aja. Kota Serang ini nggak ada apa-apanya dari segi infrastruktur, nggak ada apa-apanya. Tetapi kan menjadi pertanyaan next, kenapa kemudian pendahulu-pendahulu kita, pejuang-pejuang dulu menjadikan Kota Serang sebagai ibu kota provinsi. Tapi kan saya sangat yakin pasti ini punya alasan yang kuat. Kenapa? Nah, mengacu ke situ saya teringat mungkin Om Wahyu tahu ibu kota Amerika Serikat lah, Washington DC. Washington DC juga kalau kita bandingkan dengan New York ada apa-apanya. Dengan Las Vegas juga nggak ada apa-apanya. Mungkin pejuang-pejuang pendiri-pendiri Banten dulu mungkin mereka pengen Kota Serang ini tidak dijadikan menjadi pusat bisnis, pusat perputaran duit. Jadi pusat bisnis, pusat perputaran duit, biarkan saja tuh di Tangerang, di Cilegon, pusat industri. Jadi Kota Serang memang kayaknya, syukur-syukur saya salah nih, kayaknya pengen dijadikan sebagai kota pemerintahan saja. Sepertinya, sehingga tetapi nggak benar juga kalau membiarkan Kota Serang ini begini-begini saja juga nggak benar juga. Nggak benar juga, sehingga ya memang harus dibangun peradaban baru dengan teknologi yang tinggi, meskipun cuman dijadikan pusat pemerintahan, bukan pusat bisnis, pusat perekonomian, pusat perputaran duit. Putaran biarin aja di tempat di Tangerang, di Cilegon, sama kayak saya ngelihatnya ya begitu. Kota Serang ini kayak Washington ini. Jadi hebat juga dulu nih pejuang-pejuang pendiri Banten ini menjadikan. Kenapa tidak Tangerang saja dijadiin atau Cilegon? Kenapa Serang ya? Mungkin itu. Mas, saya juga menyimak kalau Mas Bowo kan kebetulan dari Nasdem ini. Di kalangan teman-teman media kan meyakini salah satunya mungkin ada gelombang dari pusat yang itu akan berdampak pada daerah. Fenomena Anies Effect misalnya. Dan Banten saya pikir nama Pak Anies itu kalau kita amati saja dari media sosial hari ini cukup luar biasa, Mas. Bagaimana pendapat Mas Bowo dengan saya juga berharap demikian.
saya berharap Banten, terutama Kota Serang, punya dampak Anies efek itu. Sebenarnya ini juga bukan sesuatu yang baru juga. Sebelum-sebelumnya juga pernah juga seperti itu, Jokowi efek atau apa efek, pernah juga, sehingga efek dari capres itu memang kalau di Banten sangat berpengaruh. Saya sih harapannya juga demikian. Saya berharap juga ya insya Allah ada efek lah, ada efek terhadap pencalonannya Pak Anies menjadi presiden, sehingga salah rasanya kalau terutama Partai Nasdem ketika berkampanye, ketika memasang poster, ketika memasang spanduk, tidak menampilkan gambar Pak Anies, saya kira salah. Sehingga tidak salah juga kalau kemudian para caleg dari Nasdem ini berdagang Pak Anies juga, saya pikir bukan sesuatu yang keliru juga, sehingga harus dilakuin. Semoga memang benar-benar berefek. Fenomena yang sama kan sebenarnya terjadi di tahun kemarin, Pilpres kemarin ya, dengan Pak Prabowo efek misalnya. Pak Prabowo. Unsur pimpinan di legislatif ya memang terisi juga dari partai. Cuma memang ya tren ini kan politik sangat dinamis ya Mas, sangat dinamis, dan saya dengar juga orang hari ini berbondong-bondong untuk jadi caleg dari Nasdem, benar itu Mas? Iya. Jadi saya ngomong di partai saya saja ya, itu pendaftar untuk menjadi caleg itu bahkan over. Di dapil saya saja yang 8 kursi. Itu kemarin peminatnya ada 12. Sehingga harus menggugurkan 4 orang bacalek lainnya. Ini kan juga tidak mudah. Partai kan juga harus punya alasan untuk menggugurkan atau mengatakan seseorang itu belum layak untuk maju. Ini kan itu punya alasan, sehingga di internal Partai Nasdem sendiri dibikin seleksi lah, dibikin seleksi wawancara untuk mengetahui sejauh mana persiapan dari para bacalek ini untuk mau bertarung di 2024, sehingga seleksi itu kemudian dijadikan alat sebagai penyaring, penyaring untuk partai meloloskan orang atau tidak meloloskan orang, sehingga pakai alat itu kan tidak bisa ujuk-ujuk lu nggak lolos, kan nggak bisa. Harus ada alat, harus ada media yang digunakan untuk menyaring itu. Kalau overnya over. Saya lihat juga tidak hanya di Partai Nasdem, beberapa partai juga yang saya gak usah sebut deh, yang juga katanya juga over juga, yang juga over. Cuman Allah alam ya. Yang mudah-mudahan demikian. Ini kan juga saya ngeliat sih antusias warga yang ingin maju menjadi anggota legislatif juga ternyata banyak peminatnya. Ini kan menandakan apa? Karena banyak juga orang, ternyata kan kalau saya ngelihatnya begini sih, ternyata banyak juga orang yang ingin merubah Kota Serang ya. Saya ngelihatnya begitu. Ternyata banyak juga. Minimal sudah ada niat baik banyak orang ya. Ada banyak orang yang ingin merubah Kota Serang, tentu yang lebih baik. Bukan berarti sekarang tidak baik ya. Sekarang mungkin baik. Tetapi harapan kita ke depan Kota Serang ini kan jauh lebih baik dari sekarang. Jadi saya juga tidak bisa menafikan kerja-kerja legislatif yang terdahulu, bahwa mereka mungkin ada, tapi kan harapan kita ya kalau bisa Kota Serang jangan begini saja sih. Kita harapannya begitu. Akselerasinya lebih mantap ya. Nah, itu. Mas, dengan banyaknya bacalek ini yang begitu antusias masuk ke Nasdem, tentu ini di satu sisi kan kegembiraan, dan ada semacam euforia dan semangat yang luar biasa. Tapi di sisi lain juga memang eksesnya adalah
kompetisi di internal kan, kompetitif sekali. Partai-partai yang overload itu, justru saya pikir, wah ini kompetitif dia. Nah, menjaga ritme itu supaya ya kompetisi tetap berjalan, tapi ya politik ya harus happy gitu loh. Gimana Mas? Jadi gini ya, sesungguhnya sesungguhnya banyak orang bilang, kalau saya kan terjun di politik baru ini, sehingga saya juga mengetahui politik selama ini cuma dari luar. Nah, begitu saya terjun ke dunia politik, saya tahu isi dalamnya kan. Karena sesungguhnya pertarungan kita tidak hanya dengan partai lain. Sesungguhnya adalah dengan partai sendiri di internal partai. Jadi bagaimana kita bisa melebihi suara dari caleg yang lain gitu, caleg yang ada di partai yang sama. Sesungguhnya kan begitu. Karena dengan harapan kalau suara kita tinggi di antara teman-teman caleg dari Partai Nasdem, kita harapannya kan limpahan suara partai itu. Betul. Harapannya kan cuma itu, sehingga kalau bisa gua bisa mengalahkan si ini nih, bisa mengalahkan ini nih, sehingga kalau ada suara partai, ya suara partai itu lebih pertama dilimpahkan ke suara yang terbanyak kan. Nah begitu. Ya artinya kan ya politik itu memang terjadi skupnya makin ke dalam kan pastinya kompetisinya juga makin terasa ya. Mas, itu sisi lain ya. Di Kota Serang juga kan kita memang fenomena caleg ini saya pikir banyak anak muda juga. Ya saya menyebut Mas Bowo masih muda ya. Masih muda. Padahal saya baru ngerasa saya sebenarnya agak terlambat. Agak terlambat. Seharusnya dari kemarin-kemarin harusnya melihat situasi begini ya. Kenapa dari kemarin ya? Tapi sudahlah. Tidak perlu saya sesalkan juga. Karena memang sudah mungkin rezekinya tahun ini harus maju, ya sudah gitu. Sehingga tidak ada penyesalan kenapa begitu. Komposisinya kan memang ya banyak juga kan kawan-kawan jurnalis kita memang yang muda-muda ya. Ya termasuk Mas Bowo masih muda. Sangat muda cara berpikirnya, walaupun ya di antara teman-teman mungkin wartawan ya termasuk yang senior dan banyak orang teman-teman yang terutama di televisi ya. Siapa yang nggak pernah berguru ke Mas Bowo, saya pikir. Itu kan ya mentor kita di dunia jurnalis. Nah tapi memang Mas tentu akan ada banyak perbedaan juga. Di sisi lain kan kalau di jurnalis itu kan melakukan edukasi ya, melakukan edukasi. Nah di politik saya pikir ada nilai edukasinya dengan sosialisasi datang. Saya pikir titik-titik yang Mas Bowo sosialisasikan di publikasi di media sosial itu saya pikir itu pola-pola yang menarik menurut saya. Walaupun skupnya memang masih di lingkungan terdekat ya Mas. Tapi kan memang itu yang harus dijangkau ya. Jadi saya orang yang sangat sadar bahwa saya tuh punya kelemahan. Selain saya pendatang baru di dunia politik, belum punya pengalaman, kemudian saya sadar dengan kekurangan saya, sehingga saya harus berpikir. Berpikir bagaimana caranya orang pertama mengenal dulu. Mengenal saya, kemudian cinta, kemudian sampai akhirnya memilih. Sehingga perlu dicari cara kerja lebih keras. Ya salah satunya yaitu membikin konten, membikin yang lain dari orang lain buat. Nah, sehingga ya produknya itu. Tetapi pun saya itu masih belum puas. Saya terus setiap hari mencari pola-pola atau mencari nuansa baru. Bagaimana orang tidak hanya sekedar kenal. Kalau sekarang mungkin orang sudah kenal, tapi bagaimana orang kemudian jatuh cinta. Setelah jatuh cinta mungkin dia bisa memilih kan. Nah, jadi kan problem para bacalek itu kan begitu. Jadi kan nggak bisa kita ujuk-ujuk meminta orang untuk coblos saya, tidak bisa begitu. Kita harus memperkenalkan diri, siapa kita, kemudian apa potensi kita, sehingga ini memang layak. Potensi kita kan sebenarnya potensi jurnalis. Selama ini tanpa Kang Wahyu sadari sebenarnya Kang Wahyu
sebenarnya Kang Ayu itu sudah punya investasi sosial sebenarnya. Yang selama ini kita tumpuk sampai banyak, sampai tebal, yang kemudian tidak kita gunakan, tidak kita manfaatkan. Investasi sosial misalkan selama ini kita bantu banyak banget masyarakat, masyarakat yang sekolahnya rusak, masyarakat yang jalannya rusak, yang tadinya harusnya layak mendapat bansos, tapi dia nggak dapet, tapi malah keluarganya saja. Yang tadinya ada masyarakat yang makan nasi aking, kemudian kita beritain, kemudian ada pihak swasta ataupun pihak pemerintah yang kemudian bergerak hatinya, kemudian ini kan juga dari kerja-kerja kita, kerja-kerja jurnalis. Sebenarnya kita ini tangan-tangan malaikat yang diturunkan oleh Allah itu kepada masyarakat itu. Biasa. Perpanjangan itu ya, Mas. Iya, ada sisi-sisi profetiknya lah ya. Iya. Kalau ditarik ke situ memang luar biasa. Itu modal kita, modal investasi sosial. Meskipun kita dari segi lain mungkin kita punya keterbatasan lah. Artinya segi keuangan misalkan. Keukur kan? Keuangan wartawan keukur. Kalaupun punya seberapa sih gitu. Betul. Tapi kan pileg ini tidak melulu persoalan uang. Betul. Gitu lah. Oke. Pileg ini nggak melulu persoalan uang. Jadi kita banyak kok dengar cerita bahwa banyak orang yang habis duit tapi tetap tidak jadi, banyak kok. Betul. Banyak. Artinya itu kan bukan ukuran satu-satunya. Betul. Dan masyarakat Serang, saya yakin Mas sudah terbuka wawasannya dan sudah lebih dewasa demokrasinya. Harapan saya juga begitu. Jadi yang saya takutin itu, Kang Mayu. Yang saya takutin adalah masyarakat salah memilih. Oke. Tapi kan kita nggak bisa salahkan masyarakat. Kita khawatir masyarakat salah milih. Tapi kita harus membuat masyarakat supaya tidak salah memilih. Maka kita harus memberi tawaran bahwa potensi kita adalah A, B, C, D, sehingga kalau udah berkenan dia mau nyoblos, tapi kalau tidak berkenan ya silakan coblos yang lain, begitu. Setidaknya dengan investasi sosial itu harusnya masyarakat bisa menyadari ya peran-peran yang sebenarnya sudah banyak kita tumpuk ya. Kerja-kerja jurnalis itu kan ya luar biasa sosial banget itu ya. Dan nggak selama kita menjawab nggak kita colek-colek. Betul. Nah, saat sekarang ini barulah kita colek tuh. Gimana? Rumah udah bener belum? Gimana sekolah udah bener belum? Itu jalan udah bagus tuh. Ini apa tuh? Gitu-gitu. Itu kan bagian dari fungsi-fungsi jurnalis yang selama ini kita lakukan. Ya mungkin pengabdian kita ya, Mas. Pengabdian kita dalam bentuk. Nah, untuk mengkonkretkan lagi pengabdian Mas Bowo dan rekan-rekan, tentu salah satunya memang masuk dalam sistem pemerintahan. Dan Sobat Bantu News yang di Kota Serang terutama, saya perkenalkan langsung ini sahabat saya, Mas Bowo, Mas Wibowo, dan saya yakin teman-teman jurnalis dengan niat tulus ya masuk ke dunia legislatif dengan membawa misi-misi kemanusiaan tadi, Mas. Saya sih sebenarnya berharap begini loh. Saya sih berharap teman-teman jurnalis semuanya nyalon. Saya sih berharap semuanya lolos. Sehingga ketika kami nanti duduk, minimal parlemen itu, legislatif itu, punya warna yang berbeda. Sehingga selama ini roda legislatif tidak gini, masyarakat jangan sampai menilai begini, ada atau tidak ada sama aja. Itu yang kalau bisa dihindarin. Sehingga saya berharap, saya, Pak Ujan, Teguh, semuanya lolos, dan kemudian kami bisa memberi warna terhadap pengambilan keputusan di Dewan, sehingga lebih condong kemana nih, sehingga kami bisa mewarnai lah, sehingga harapannya ke depan masyarakat Kota Serang mendapat warna yang berbeda ketika ada jurnalis yang duduk di parlemen. Siap. Harapannya begitu. Mas, saya kasih waktu Mas Bowo, silahkan boleh memperkenalkan diri, boleh kampanye juga di sini untuk Sobat Bantu News yang di Kota Serang. Saya sih sebenarnya saya menyambung yang tadi.
Pertama saya berharap masyarakat Kota Serang tidak salah pilih. Oke. Karena kalau ini salah pilih, maka masyarakat Kota Serang juga lah yang menderita selama 5 tahun loh. Yeah. Selama 5 tahun loh, sehingga kasihan juga kan kita melihat masyarakat Kota Serang. Kalau dia salah pilih, maka gitu loh, kehidupannya atau tatanan peradaban Kota Serang akan begitu-begitu saja. Saya promosi sedikit nggak apa-apa? Nggak apa-apa Mas, boleh. Ya, sehingga perlu diberi kesempatan, ya. Minimal ya, minimal itu sudah selemah-lemahnya iman nih. Okay. Sudah selemah-lemahnya iman, tolong beri kesempatan kami yang dari wartawan untuk duduk di parlemen. Kalau memang kami kemudian tidak dapat merubah tatanan lah ya, tatanan, maka saya berani garansi udah berikutnya kalau memang gak usah pilih lagi. Saya berani, tapi untuk kali ini tolong kami dikasih kesempatan, maka cobloslah kami. Gitu. Siap. Oke. Sobat Bantenius. Jadi pesan yang konkret sekali, saya pikir dari Mas Bowo tadi. Mas, terima kasih banyak waktunya. Yes. Mudah-mudahan ini ditonton banyak orang dan menjadi pesan baik ya, yang sampai ke warga Kota Serang. Amin. Sobat Bantenius, demikian perjumpaan saya dengan Mas Bowo. Tentu saja senior saya, mentor saya, dan banyak wartawan di Kota Serang yang hari ini memang kelihatan terpanggil untuk masuk ke dalam bursa Pileg 2024. Yes. Dan pesan yang terakhir tadi saya catat, kesempatan tadi yang dibutuhkan oleh kawan-kawan jurnalis. Saya Wahyu Arya undur diri, dan Mas Bowo terima kasih sekali lagi Mas Bowo. Sama-sama. Nah, kita jumpa lagi di podcast Bantenius di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.